3, 2, 1. Hai, ketemu lagi bersama L2C Edu, channel yang bakal membantu kamu memahami materi fisika dan matematika dengan konsep yang mudah dipahami. Sebutir peluru dengan massa 10 gram membentur sebuah balok kayu dengan massa 2 kg. Kemudian peluru tersebut tertahan di dalam balok yang menyebabkan balok tersebut terayun mencapai ketinggian maksimum 20 cm dari posisi horizontal. Besar kecepatan peluru yang bergerak mendatar sebelum menembus balok adalah, nah jadi yang ditanya adalah besar kecepatan pelurunya nih, ini pelurunya ya, sebelum dia mengenai atau menembus balok. Oke. Kita coba bahas, kita ambil dulu gambarnya tapi kita lengkapi ya, katanya setelah peluru menumbuk balok, nanti baloknya akan bergerak sejauh segitu. Ya kan, sejauh 20 dengan ketinggian 20 cm atau 0,2 meter. Jadi ceritanya setelah si peluru ini ditembakkan, pelurunya masuk ke dalam balok ya kan, lalu baloknya berayun ke sana, kan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini karena di sini adalah peristiwa tumbukan antara dua benda ya, maka berlaku hukum kekekalan momentum di mana jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Oke, ini harusnya subscribe ya di bawah ya. Oke. Nah, ini adalah massa peluru, ini kecepatan peluru, ini massa benda, ini kecepatan benda sebelum balok ya. Ini balok sebelum terjadinya tumbukan atau sebelum peluru mengenai balok. Yang tanda aksen itu adalah momentum masing-masing. Ini momentum peluru, ini momentum balok setelah mengenai setelah terjadinya tumbukan atau setelah peluru mengenai balok. Oke. Nah, sampai di sini coba perhatikan dulu, kita mikirnya begini. Dalam hukum kekekalan momentum, kita perlu memikirkan kejadian setelah terjadinya tumbukan ini ya. Ini harus dipikirin nih. Oke. Nah, di sini kan setelah terjadinya tumbukan atau setelah peluru mengenai balok, itu kan pelurunya masuk ke dalam balok. Oke. Maka massa yang tadinya massanya terpisah, massa peluru dan massa balok, setelah peluru menembus balok, maka dia massanya menjadi satu kan, karena pelurunya ada di dalam balok. Otomatis kecepatannya juga menjadi satu. Ya kan, kalau tadi kan kecepatannya terpisah sebelum terjadinya tumbukan, peluru punya kecepatan sendiri dan balok juga punya kecepatan sendiri. Lalu setelah pelurunya masuk ke dalam balok, maka mereka punya kecepatan berdua karena mereka sudah berdua, nggak terpisah lagi. Paham ya? Nah, berarti persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi massanya udah menyatu, massa peluru ditambah massa balok, dan kecepatannya menjadi satu, kecepatan peluru dan balok gitu. Oke ya. Nah, terus yang sebelum terjadinya tumbukan gimana? Ya, tadi massa peluru kan katanya M ya, M kecil ya, udah kita ganti aja M kecil, massa baloknya adalah M besar gitu. Kecepatannya terpisah, mereka punya kecepatan masing-masing. Oke. Sekarang perhatikan di sini, awalnya balok itu kan diam ya. Balok itu katanya awalnya diam ya. Berarti kecepatan balok itu adalah 0. Berapapun masanya dikali 0 sama dengan 0. Ini harusnya P ya, sorry, lupa ganti. Ini adalah P ya. Maka di sini yang bagian di sini tinggal adalah massa dikali kecepatan peluru. Dan di sini tetap segitu. Nah, sekarang coba perhatiin, apa yang kita belum punya? Kita massa peluru, kita punya kecepatan peluru. Ini yang mau dicari ya. Nah, massa peluru dan massa balok ada. Nah, sekarang kecepatan yang ini, kita kan nggak ada. Berapa sih kecepatan peluru dan balok setelah terjadinya tumbukan? Nggak ada ya. Nah, berarti yang ini kita harus cari dulu, kita punya masalah nih di sini. Berarti kita harus cari dulu berapa kecepatan peluru dan balok setelah peluru itu masuk ke dalam balok gitu.
Ya kan? Jadi kita harus tahu dulu nih berapa nih kecepatan yang ini segini, kecepatan yang awalnya segini itu berapa. Nah, kalau kita potong kejadiannya hanya kita fokus kepada kejadian setelah terjadinya tumbukan antara peluru dengan balok, maka kecepatan peluru dan balok ini sama saja dengan kecepatan awal benda yang bergerak vertikal ke atas gitu kan. Oke? Nah, berarti kita ingat ke kecepatan minimum benda agar benda bisa bergerak ke atas sejauh h, ya, yaitu V sama dengan akar 2. Ya, ingat lagi ini ya rumus GLBB ini, atau juga bisa dapatnya ini didapatin dari rumus dari konsep hukum kegagalan energi mekanik ya. Maka V sama dengan 2 kali 10 kali H-nya 0,2 meter, sorry. Maka V-nya adalah 2 meter per detik. Oke, 2 ini 10 kali 0,2 kan 2 ya. 2 kali 2 4, berarti akar 4 sama dengan 2. Maka berarti V yang 2 meter per detik ini adalah kecepatan awal yang membuat benda bisa bergerak sejauh setinggi 0,2 meter ya, kecepatan awal di sini. Oke. Maka tinggal kita ganti substitusikan nilai kecepatan peluru dan baloknya, yaitu nilainya adalah 2. Oke ya, tinggal kita substitusikan massa peluru di sini, massa balok di sini, dan kecepatan peluru dan balok setelah peluru masuk ke dalam balok. Maka di sini hasilnya adalah 4,02, maka P1-nya adalah 402, yaitu 4,02 dibagi dengan 0,01, hasilnya adalah 402 meter per detik. Berarti jawabannya yang D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak naik perahu dengan kecepatan 4 meter per detik. Massa orang 60 kg, massa perahu 80. Tiba-tiba orang tersebut melompat ke dalam air dengan cepat bla bla bla. Nah, sebetulnya ini adalah soal yang paling familiar, paling favorit dalam masalah momentum dan impuls ya. Jadi, hukum kekekalan momentum itu bisa terjadi pada dua benda yang saling bertumbukan atau dua benda yang awalnya satu lalu terpecah menjadi dua. Oke, ingat, hukum kekekalan momentum bisa terjadi pada dua benda yang awalnya terpisah lalu bertumbukan, oke, atau dua benda yang awalnya satu lalu terpecah atau berpisah. Nah, pada soal ini kan awalnya orang dengan perahu ini jadi satu ya. Lalu karena anak ini melompat ke situ, orangnya melompat, otomatis si perahu jalannya ke sana, maka mereka berpisah. Pada konsep seperti ini juga berlaku hukum kekekalan momentum. Oke. Maka M orang kali V orang ditambah M perahu kali V perahu sama dengan M orang kali V orang. Ini momentum orang setelah mereka berpisah, setelah anak ini meloncat. Dan ini adalah momentum perahu setelah anak tadi meloncat. Oke. Karena awalnya V0 itu sama dengan VP, yaitu 4 meter per detik, kan anak ini tadi ada di dalam perahu ya, berarti kecepatan dia sama dengan kecepatan perahu, begitu. Maka, untuk yang awal yang ini, V0 dan VP, yang sebelum si anak itu meloncat, maka kita cukup bisa tuliskan V saja, gitu. Nah, karena awalnya si anak dengan perahu itu si anak berada di dalam perahu, otomatis massa mereka adalah massa gabungan kan. Maka di sini massanya kita gabungkan begitu. Oke, sedangkan yang setelah si anak melompat, oke, itu mereka terpisah. Si orang punya massa sendiri, si perahu punya massa sendiri. Si orang punya kecepatan sendiri dan perahu juga punya kecepatan sendiri. Oke ya. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya, kita selesaikan perhitungannya, maka kita dapatkanlah hasilnya adalah VP-nya sama dengan 8,5 meter per detik. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ingat, hukum kekekalan momentum ini berlaku ketika pada kejadian benda yang bertumbukan, ya. Yang kedua adalah benda yang awalnya satu lalu berpisah seperti ini gitu. Kalau apakah sebelum bertumbukan atau sesudah bertumbukan atau sesudah berpisah,
dia bergabung, maka ya udah gabungin aja masanya, jumlahin. Berarti kecepatannya juga jadi satu karena mereka bergabung. Oke, seperti contoh ini. Dan seperti contoh peluru yang di soal nomor 4. Setelah terjadi peluru masuk ke dalam balok, mereka bergabung kan. Pelurunya nancap di dalam balok, maka masanya menjadi gabungan massa peluru dan massa balok tadi ya. Lalu kecepatan ya udah menjadi kecepatan berdua ya. Nah, kalau dia terpisah, ya udah pisah antara massa dengan kecepatannya masing-masing. Jadi, seperti itu saja. Oke, selamat belajar adik-adik, selamat berlatih, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.